Selamat bergabung pada pagi hari ini anak-anak semua. Sebelum kita mulai, Bapak ingin menyaksikan video untuk kalian semua. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Baik anak-anak, sekali lagi saya ingin menampilkan video untuk Anda. Pelajar Pancasila. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpi.
terima kasih sudah menyaksikan video sebelum pembelajaran dimulai. Saya akan memulai pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Sehat, Pak. Ya, Pak. Baik. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 13 November 2021. Mungkin anak-anak, teman-teman kalian pada libur, tapi hari ini kalian membantu Bapak. Terima kasih. Sabila, mohon di-mute dulu suaranya. Oke. Para Diba, gimana? Bisa di-off-kan dulu, di-on-kan kameranya. Mohon maaf, Mira. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu ya anak semua ya. Semoga kita dapat keberkahan, kelancaran, dan dibukakan pintu hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menerima pembelajaran Bapak pada hari ini. Seperti biasa, saya minta Ketua Kelas Firlian Muzaki untuk memimpin doa kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Zaki sudah menyampaikan, sudah memimpin doa kita pada hari ini. Baik anak-anak, kita coba dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai penguatan karakter kita. Silakan posisi siap. Jangan lupa kita menyanyi bersama-sama ya, Nak ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik dan sikap sempurna. Saya ingin mengingatkan kembali aturan tentang pembelajaran museum kita pada hari ini ya, Sabtu 13 November 2021. Yang pertama,
pastikan kondisi kamera Anda dalam kondisi on, dalam hidup maksudnya. Yang kedua, suara untuk di unmute dulu semuanya, kecuali Bapak yang berbicara. Nanti pada saat Anda ingin berbicara, silakan gunakan fitur raise hand yang ada di bawah, di kolom bawah. Ya. Kemudian apabila ingin bertanya, sama seperti biasa, tunjuk tangan atau raise hand, menggunakan fitur raise hand. Kemudian apabila anak-anak ingin izin ke WC, ke restroom, silakan gunakan kolom chat di bawah dan silakan ketik sesuai dengan aturan yang sudah Bapak sampaikan. Baik, itu aturan pembelajaran Zoom kita pada hari ini. Yang kedua yang ingin Bapak sampaikan adalah absensi. Nah, saya pengen absen dulu ya. Jangan lupa nanti suaranya silakan di mute untuk menjawab panggilan Bapak. Tapi sebelumnya, absensi sudah Bapak kirim di grup WhatsApp dan di Google Classroom, aplikasi linknya. Silakan nanti anak-anak juga bisa mengisi sebagai kehadiran di kelas. Oke, yang pertama saya pengen absen dulu, saya panggil dulu satu persatu ya. Filian Muzaki. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Oh ya, Fili, tolong diganti namanya ya, lupa ya, di rename. Gunakan huruf besar supaya nanti sama dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian Lilis. Hadir, Pak. Terima kasih Lilis. Kemudian Muslimah. Jangan lupa di-mute-kan suaranya. Hadir, Pak. Terima kasih Muslimah. Kartika. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Dea Natali. Siap hadir, Pak. Oke, terima kasih. Dila Anggraini. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Paradiba. Hadir, Pak. Suaranya belum kedengar, Diba? Belum di-mute kan? Oh, jaringan Diba ya di rumahnya ya, nggak apa-apa, Nak. Sabila Rahmadini. Hadir, Pak. Baik, kemudian Mira Anggreni. Siap hadir, Pak. Diba sudah bisa masuk? Bisa dengar suara Bapak, Diba? Oke, terima kasih. Sekarang sudah absen. Sudah Bapak sampaikan aturannya ya. Saya pengen cek personal grooming kalian semua. Nah, seperti biasa ya anak-anak ya. Personal groomingnya saya pengen gini. Nah, ya cek kukunya. Silakan letakkan atau perlihatkan di depan kamera. Iya, di depan kamera ya. Saya mau lihat dulu satu persatu. Fili perfect. Ya, name tag-nya pakai Fili ya. Oke, silakan diletakkan. Lilis. Iya, bersih. Name tag-nya pakai Lilis. Oke, terima kasih. Dea, kenapa kok kamu kayak ciluba gitu ya? Dea, pakai name tag-nya Dea. Oke, terima kasih. Kartika, turunkan tangannya. Oke, sudah. Name tag-nya pakai. Alhamdulillah. Muslimah. Oke, bersih. Name tag-nya pakai ya. Tag Muslimah masih tahap pembuatan, Pak. Karena kemarin magnetnya hilang. Jadi Hilang. Oh iya, iya. Oke, terima kasih ya. Tapi jangan lupa tetap dipakai. Oke, Dila. Oke, bersih. Name tag-nya Dila gimana pakai? Alhamdulillah. Mira. Oke. Name tag-nya dipakai nggak Mira?
Oke, Diba, para Diba, name tag-nya, alhamdulillah kukunya bersih. Dan yang terakhir Sabila, Sabila coba lihat kukunya. Oke, wah bersih banget ya, luar biasa. Name tag dipakai Sabila? Oke, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang sudah Bapak cek persenjataan berikutnya. Oke, sekarang anak-anak perlu diperhatikan bahwa sekarang ini kita kan masih pandemi ya. Jadi mohon diperhatikan terkait dengan masa protokol kesehatan ini. Oh ya, ini tampilan PowerPoint Bapak sudah nampak belum? Oke, nah. Sudah, Pak. Nah, ini yang perlu Bapak jelaskan bahwa masa pandemi ini kalian perlu jaga kondisi dengan baik. Ini saya percaya walaupun kalian tidak menggunakan masker, tapi ini kan di rumah ya, di rumah masing-masing, jaga kesehatan. Kemudian kalau di luar rumah harus pakai masker. Kemudian jangan lupa tuh cuci tangan yang bersih minimal 20 detik ya menggunakan hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan. Yang ketiga, apa yang ketiga Nana? Menjaga jarak. Jaga jarak. Atau istilah lainnya social distancing ya. Baik, terima kasih. Nah, silakan anak-anak, Bapak pengen persepsi nih, persepsi terkait materi minggu yang lalu. Nanti setelah tanggapan ini Bapak minta di layar di aplikasi Menti, nanti silakan anak-anak yang mau menanggapi ataupun memberikan persepsinya ya. Sebelumnya, Bapak pengen share dulu link Mentinya, sehingga nanti Anda bisa memberikan masukan. Apakah anak-anak sudah memahami materi yang sudah Bapak sampaikan? Silakan anak-anak cek di grup WhatsApp kita untuk mendapatkan link Menti yang Bapak sampaikan ini. Bapak tunggu ya, Nak ya, segera. Oke, kalau sudah saya pengen share dulu linknya nanti Bapak tampilkan di layar ya. Kalau sudah nanti mohon disampaikan ke Bapak, Nak. Pak sudah bisa dimulai gitu ya. Sudah bisa mengakses semua, Nak? Sudah, Pak. Sudah, baik. Kalau sudah, saya... Oke, silakan. Nah, pertanyaan yang pertama, dari persepsi yang ingin Bapak sampaikan kali ini, apakah materi minggu yang lalu sudah Anda pahami dan mengerti dengan baik? Oke, silakan jawab. Wah, memahami. Ada 20% siswa yang sudah memahami dan mengerti. Ada 83% sangat memahami dan sangat mengerti. Luar biasa. Terima kasih, Nak ya. Kalian sudah menyampaikan ini dengan baik. Baik. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sudah semua ya. Sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa ada 29% siswa yang, oh ya, bertambah. Masih ada yang belum mengisi ternyata. Oke, saya sampaikan ada 38% memahami dan mengerti, dan 63%-nya sangat memahami. Baik, artinya secara total saya dapat memahami bahwa anak-anak sudah memahami materi minggu yang lalu. Pertanyaan kedua, berapa persentasekah materi yang dapat Anda pahami? Oh ya, satu nih. Kita tunggu nih, ada 9 siswa hari ini ya. Oke, satu orang menyampaikan 100% memahami. Wah, luar biasa. Oke. Masih ada satu lagi ya, siswa. Kita tunggu yang belum menyampaikan persepsinya. Hari ini cuma 9 orang ya. Oh ya, Umi gimana ya? Umi terkendala jaringan ya, Nak ya?
Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti Umi bisa bergabung bersama kita untuk bisa bergabung dan mengikuti proses pembelajaran Bapak hari ini. Oke, ini satu orang belum ada? Sudah ya, saya anggap selesai ya. Baik, terima kasih. Oke, anak-anak, ini sudah saya stop share. Nah, sekarang dari dari hal itu kan tergambarkan ya dengan jelas ya bahwa Anda memahami materi minggu yang lalu. Nah, sekarang saya pengen minimal satu siswa deh untuk memberikan tanggapan terkait materi yang lalu. Silakan, ada yang coba menyampaikan? Siap saya, Pak. Oh, silakan Dea, sampaikan. Baik. Materi kita minggu lalu tentang pelayanan valet. Adapun pembahasan kita minggu kemarin tentang pemecahan kasus, di mana seorang valet menemukan pakaian tamu dalam keadaan sobek. Jadi, apa yang harus dilakukan valet? Yang dilalah satu, pakaian yang sobek. Kalau tamu mau, maka kita mencuci pakaian tamu dengan SOP yang baik dan benar. Sudah? Sudah, Pak. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat Dea. Luar biasa ya, sudah memberikan tanggapannya. Baik, Dea. Itu terkait dengan persepsi kita hari ini ya, Nak ya. Kemudian selanjutnya, anak-anak siapin dong HP-nya, kita mau pretest. Seperti minggu yang lalu, kita gunakan aplikasi Quizizz. Sudah siap semua anak-anak? Sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah siap, saya akan share dulu linknya. Mohon maaf kode PIN-nya ya. Apakah kelihatan jelas, Nak? Jelas ya? Oke, dalam pretest ini hanya 2 soal saja. Saya pengen, kalau minggu yang lalu anak-anak menggunakan soal pilihan ganda. Nah, tapi kali ini Bapak pengen kalian menggunakan soal esai. Ya, nah Bapak, yang penting kalian bisa memahami dan berikan jawaban Anda di soal tersebut. Tapi seandainya nanti Anda belum bisa menjawab pun tidak jadi masalah. Karena ini kan kita masih berproses ya, Nak ya. Nanti setelah pembelajaran selesai, ada post test lagi. Nah, ada post test itu. Baik, anak-anak, mohon maaf ya, jaringan kita sedikit bermasalah hari ini. Nggak apa-apa ya. Saya juga, sering terlempar dari Zoom meeting. Nggak apa-apa, yaitu kendala teknis yang bukan kesalahan kita secara teknis ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Tadi sudah sampai di pretest. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, saya share ya. Saya share sekali lagi. Apakah kelihatan di layar Anda semua? Oke. Belum, Pak. Belum? Oh, udah. Sudah ya? Oke, good. Kalau sudah, silakan kita dulu. Saya baru buat ini, bukan buat soal ya. Yes. Harusnya start dulu. Nah, ini bukan buat soal. Mohon maaf ya, Nak ya. Oke, ini jaringannya agak lelet, jadi agak lumayan kita hari ini. Oke, waktu pengerjaan pretest anak-anak
2 menit saja. Oke, silakan dimulai. Kodenya 350132. Jangan lupa tulis nama Anda dengan lengkap ya, supaya nanti tidak salah Bapak menempatkan nilainya. Oke, para Diba silakan. Sudah masuk. Lilis, Katika Maharani sudah, Dila sudah. Oke. Sabila sudah masuk. Alhamdulillah sudah 5 orang, sudah 6. Dea sudah masuk. Masih ada 3 orang lagi ya. Mira. Fili belum masuk ya. Fili, satu lagi siapa? Mira, Pak. Iya, Mira. Oke. Mira sudah ada ya? Sabila, Lili sudah, Dea sudah. Muslimah belum? Iya, Muslimah. Oke, kodenya 350132. Apakah sudah bisa masuk? Lilis, mohon maaf, Fili sama Muslimah? Oke, Muslimah sudah masuk. Alhamdulillah. Sekarang Fili, mana Fili? Fili mungkin terkendala jaringan juga ya, Nak ya. Oke, kalau belum masuk, mudah-mudahan ini jaringannya tidak bermasalah. Oke, kalau belum nggak apa-apa. Nanti Filian nyusul saja ya, Fili ya. Kita mulai start dari sekarang. Oke, silakan. Waktunya 2 menit. Silakan berikan tanggapan. Oke anak-anak, Bapak anggap selesai ya. Sudah lebih dari 2 menit. Kita lihat hasilnya. Alhamdulillah. Hasilnya nanti akan terlihat yang terbaik ya. Dalam waktu pengerjaannya, yang pertama Dea. Baik, terima kasih Dea. Kemudian urutan yang kedua ada Muslimah, yang ketiga Paradiba, yang keempat Lilis,
5 Dila dan seterusnya. Jadi nilainya nanti akan Bapak berikan sebagai nilai pretest. Nanti usahakan lebih baik lagi di post-test ya anak-anak ya semua ya. Oke, terima kasih. Ini Bapak keluar dulu. Ini Bapak simpan untuk nanti bisa menjadikan penilaian anak-anak semua. Saya stop saya dulu nak ya. Oke, dari pretest tadi sudah Anda pahami bahwa materi kita hari ini adalah tentang materi KD 3.13 dan 4.13, yaitu menganalisis proses pencucian yang terkait dengan jenis serat kain, jenis kain, tingkat noda, dan bagaimana proses pengeringan. Yaitu anak-anak ya semua ya. Baik, saya izin dulu Bapak ingin menyampaikan share screen. Share screen seperti biasa untuk materi hari ini. Baik. Tadi sudah sampai, kita sudah di pretest sudah. Nah, sekarang ini pembentukan kelompoknya sudah, ya anak ya. Kelompok pertama Muslimah, Lilis Mira Anggreni, ketuanya Muslimah. Kelompok 2 Sabila, Dea dan Firlian, ketuanya Sabila. Kelompok 3 Farah, Kartika dan Dila, ketuanya Farah Diba. Baik, itu terkait dengan pembagian kelompok. Berikutnya anak-anak, yang ingin Bapak sampaikan adalah terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita harus ngapain dan bagaimana proses pembelajaran kita sampai dengan selesai, gitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, sebelum memahami tujuannya, anak-anak, model pendekatan yang ingin Bapak sampaikan adalah problem based learning seperti biasa minggu-minggu lalu terkait dengan masalah yang harus kalian pecahkan, gitu ya. Nah, dengan diskusi kelompok dan bukan tayangan video nak sebenarnya, tapi tayangan dari PPT diharapkan dapat. Yang pertama, saya berharap bisa, karena ini kendala PPT-nya belum bisa tampil. Oke. Oke, yang pertama menganalisis pencucian berbagai jenis serat kain, ya. Jenis serat kain itu yang pertama, ya. Jenis serat kain, jenis kain, kecepatan pengeringan, dan banyaknya noda. Sesuai dengan standar operasional prosedur pencucian laundry di hotel. Yang kedua, mengaitkan pencucian berbagai jenis serat, jenis kain, kecepatan pengeringan, dan banyaknya noda sesuai dengan SOP di prosedur pencucian hotel, laundry hotel. Yang terakhir, menentukan pencucian berbagai jenis serat, jenis kain, kecepatan pengeringan, dan banyaknya noda sesuai dengan standar operasional prosedur layanan laundry hotel, gitu ya tujuannya. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah melakukan proses pembelajaran ini? Ada proses penilaian atau evaluasi. Yang pertama, penilaian sikap sudah saya nilai dari awal, tengah, dan akhir nih nanti ya anak-anak ya. Lembar observasinya sudah Bapak siapkan. Kemudian penilaian pengetahuannya tadi dengan pretest dan post-test menggunakan aplikasi quizzes, itu di awal dan di akhir. Yang terakhir, nanti ada presentasi kelompok sebagai penilaian keterampilan menggunakan job sheet nanti di akhir pembelajaran ya nak ya. Itu evaluasi yang harus Bapak sampaikan pada hari ini. Baik anak-anak, kita ngapain hari ini? Nah, kita membuat kelompok karena hari ini hanya 9 orang saja, jadi kita buat kelompoknya 3 kelompok. Kemudian nanti sudah terpilih ya tadi ya ketuanya. Kemudian amati narasi teks yang akan Bapak sampaikan. Kemudian silakan cari informasi di internet, diskusi. Kemudian bisa melakukan eksperimen, menggunakan eksperimen dalam hal ini Mas Bapak bisa melalui pendekatan internet tadi ya, beli YouTube ataupun boleh referensi yang lainnya. Kemudian jangan lupa Bapak mengingatkan kembali LKPD sudah Bapak sampaikan di Google Classroom, silakan download dan jangan lupa isi LKPD itu sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini. Dan yang terakhir, presentasikan hasilnya ya.
Oke, ini yang harus kalian selesaikan. Nah, sekarang Bapak pengen siapa yang mau membaca? Muslimah deh, silakan dibacakan apa? Sebelumnya mencuci, petugas laundry memastikan cucian pakaian tamu aman dari segala bentuk kerusakan. Namun, kadangkala sering terjadi kesalahan pemberian bahan semikau untuk jenis kain tertentu. Jika itu terjadi pada pakaian tamu yang kena noda luntur, apalagi warna baju tamu tersebut berwarna dasarnya bukan putih, sehingga warna pakaian tidak sempurna lagi. Dan akhirnya tamu pun komplain. Harus bagaimana petugas washer menangani noda yang terjadi pada pakaian tersebut. Oke, terima kasih Muslimah sudah membacakan. Silakan di-mute dulu Muslimah. Baik, terima kasih. Nah, itu yang harus kalian diskusikan, ya. Jadi, pahami dulu materinya. Saya ulangi lagi. Ini terkait dengan proses jenis serat kain dan noda, jenis serat kain dan noda yang terkait dengan noda lunturan yang dihadapi oleh tamu. Nah, pertanyaannya bagaimanakah petugas washer menangani noda yang terjadi pada pakaian tersebut, gitu ya? Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita berdiskusi? Baik, kalau tidak, saya langsung saja nak ya. Oke, saya stop share dulu. Bapak pengen bagi kelompok. Bagi kelompok dulu nih. Silakan nanti bergabung di kelompoknya masing-masing ya. Dan diskusikan sebanyak-banyaknya. Cari referensi yang terbaik. Oke. Sambil menunggu, silakan saya pengen buat kelompok dulu nah ya. 3 kelompok kita hari ini ya. Kelompok yang pertama, saya lupa tadi nak, siapa ya? Kelompok yang pertama, Muslimah, Lilis, dan Mira ya. Kelompok pertama, Muslimah, oke. Muslimah, Lilis, dan siapa lagi tadi? Mira ya. Oke, Mira Anggra ini. Oke, kelompok 2 siapa ya? Kelompok 2 Sabila, Dea, dan Fili. Kelompok 2 Sabila, Dea, dan oh ya, Fili kemana ya Filian ya? Keluar ya nak ya? Oh gitu. Kendala jaringan. Kendala jaringan ya? Oh iya, enggak apa-apa. Nanti saya akan undang di grupnya. Kemudian kelompok ketiga Dila, Paradiba, dan Kartika. Oke, silakan bergabung ke grupnya masing-masing. Mudah-mudahan siapa namanya Filian bisa bergabung ya, karena kendala jaringan. Saya juga tadi terlempar sebentar, baru bisa masuk lagi. Oke, sekarang sudah bergabung semuanya di grupnya masing-masing. Oke, sekarang saya pengen ke kelompok 1 dulu. Assalamualaikum kelompok 1. Ini Mira dan Muslimah kemana nih? Hilang nih. Muslimah, halo. Oh iya, Muslimah. Silakan diskusi. Muslimah diskusi tentang
kasus yang tadi udah Bapak silakan diarahkan teman-temannya, jangan lupa isi LKPD. Nanti Bapak akan kembali lagi kelompok 1 untuk memastikan apakah sudah berjalan dengan baik. Baik ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Karena belum ada. Akan dilanjutkan. Apakah kelompok 2 ya? Yang pemecahan masalah bukan? Belum yang itu belum. Yang mana? Assalamualaikum. Yang di grup. Dia dan Sabila. Waalaikumsalam, Pak. Sidang belum masuk ya? Ya, jaringan ya? Ya. Ya. Saya yakin dua orang ini sudah paham ya materi apa kasus yang udah Bapak sampaikan tadi? Ya, Pak. Sudah. Silakan nanti diskusikan isi LKPD-nya secara lengkap, cari materi dan referensi sebanyak-banyaknya. Nanti Bapak balik lagi kalau ada pertanyaan. Kita ke kelompok 3. Ya, Pak. Lanjut. Lanjut. Nih, DN baca yang Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam, Bapak. Ketuanya Diba ya? Ya, Pak. Kalau Diba silakan diskusikan tentang materi yang disampaikan. Sudah paham ya materi yang kasus yang disampaikan? Silakan dilanjut cari materi sebanyak-banyaknya dan referensi. Kemudian isi LKPD nanti LKPD itu nanti akan dipresentasikan. Gitu ya. Silakan lanjut nanti coba ke kelompok. Kalau ada pertanyaan? Untuk saat ini belum ada, Pak. Saat ini belum ada. Guys, ayo dimulai. Bahan semikal. C. Kualitas dari bahan tersebut sangat menentukan. 2. Menghindari kompleks dari tamu. Nah, berarti terus suka yang baca. Ya. Coba kan lanjut deh. Yang ada pun sumber dari
dan sifat-sifat bahan cucian kain pada pakaian. 1. Bahan alam. A. Hewan, yaitu wool. Rambut binatang kelebihannya memiliki elastisitas dan fleksibilitas. 2. Silk, yaitu kepompong ulat sutra, kelebihannya seratnya sangat halus. B. Nabati, tumbuh atau tumbuhan. Serat atau bahan tata kain belum kita ya? Kan tadi udah saya bilang. Udah. Kelompok 2 gimana nih? Gimana ya? Iya, ya Pak. Mana Sabila? Sabila tadi katanya jaringannya Pak, tapi sudah kami bahas Pak. Oh, sudah dibahas ya? Sudah. Jaringannya apa keluar? Apa dia terlempar Iya, dari Pak. Zoom meeting ya? Iya. Oke. Sampai di mana tadi diskusinya? Kalau kami sampai di pembagian pembahasan Pak. Kalau nggak ada Bila bisa diganti dengan saya. Baik. Pilihan juga belum bisa masuk ya? Kalau pilihan juga masalah jaringan Pak. Oh, tadi udah di WA ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Sementara masih menunggu, nanti kita berada di ruangan ini ya, Dea ya. Iya Pak. Satu. Please, soal ada dibaca. Ya mana Gimana? soalnya? Satu, diskusinya jalan ya. Alhamdulillah. Keluar sih. Ada masalah nggak Mas Lima? Ya, aman Pak. Aman ya? Hal lain campur dengan kotoran. Lama tetap yang selalu. Jelas nggak? Jelas yang dari langkah pertama yang harus dilakukan, washer. Yang pertama Bila kamu jaringannya Sabila ya? Oke, nanti saya undang lagi ya, bergabung di Sabila bisa bergabung ke ini Sabila ke kelompok 2. Silakan Sabila masuk ke kelompok 2-nya, ke kelompoknya. Oke, saya ke kelompok 3, tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Halo kelompok 1, kelompok 3 gimana? Ya, halo Pak. Jawabannya sudah saya cari dan diskusi sama-sama dan semuanya setuju. Ada kendala? Sebenarnya jika kendala kayak misalnya dicuci terus dia itu tidak hilang nodanya Pak. Ya, jadi gimana solusi kalian? Menurut saya kalau tidak hilang, kalau sudah berusaha dan tidak hilang, ya lapor kepada tamunya Pak. Mau diganti atau langsung dicuci seperti biasa. Tapi lebih baiknya sepertinya diganti ya Pak. Sepertinya diganti. Kenapa harus diganti? Ya karena kan itu cucian orang. Itu baju orang. Jadi Tamu ya? Iya. Pak, Tapi kalau tidak diganti berarti tidak amanah Pak. Kelompok yang lain, anggota kelompoknya bisa menanggapi. Apakah mesti harus diganti bajunya? Gimana menurut Tika? Tika sih nggak harus diganti sih Pak, karena kita bisa cari cara lain dan masih banyak cara lain kayak berapa
melakukan penanganan khusus seperti memberikan chemical Nah, itu jawaban dari Tika bisa dimasukkan ya, Diba ya. Bisa dijadiin satu jawaban kalian. Bisa diskusikan. Intinya, kalau dari masalah yang dihadapi itu, tentu pasti ada solusi. Apakah solusinya harus mencampur baju tamu, kemudian apakah baju itu pakai baju itu juga, tapi nanti dicuci dengan penggunaan bahan cucian yang benar, dengan menggunakan bahan pembersih yang khusus, itu ya. Sementara silakan cari dulu usaha untuk menemukan jawabannya. Dila ya, Dila gimana Dila? Sudah ya. Silakan dibantu kelompoknya untuk menemukan jawabannya. Oke, nanti sekirang lebih ya 2 menit lagi nanti akan Bapak panggil semua ke kelompok untuk kembali ke kelompok utama ya. Silakan lanjut. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah bergabung ya Fili dah sama Sabila. Oke. Silakan Fili diganti ya namanya ya. Di rename dulu namanya supaya bisa nanti ketahuan. Oke, saya gabung dulu Fili sama Sabila di kelompok 2 untuk bisa bergabung. Silakan join Sabila dan Filian. Waktunya masih ada 2 menit untuk diskusi, masih ada waktu. Silakan. Baik anak-anak, sekarang selesai diskusi kelompoknya. Bapak undang kembali ke grup yang utama. Silakan kembali ke grup utama. Diskusi kelompoknya sudah selesai. Silakan bergabung lagi anak-anak. Selamat bergabung kembali Muslimah, Lilis, Dea, Dila, Mira, Faradiba. Ini masih terkendala lagi Filian ya. Kasihan ya, mungkin cuacanya sudah mulai nggak baik di rumahnya. Kartika sudah masuk, Diba sudah masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, satu lagi ya. Siapa yang belum bergabung lagi di grup ini? Oke. Sabila, oke. Sabila juga masih terkendala jaringan ya. Apa Sabila belum keluar? Baik anak-anak.
Tadi sudah selesai diskusinya. Sekarang giliran untuk mempresentasikan diskusi kelompok, hasil diskusi kelompoknya. Seperti biasa, saya pengen Bapak pengen kalian menampilkan hasil diskusi yang sudah kalian bahas bersama-sama. Kita mulai dari kelompok yang pertama ya. Ketua kelompoknya Muslimah, siap untuk menyampaikan presentasi? Baik. Siap, Pak. Saya sudah di-share ya. Sudah di-share ya hasilnya ke Bapak ya. Iya. Oke. Dan Bapak cari dulu materi yang sudah di-share dari kelompok 1 ke Bapak. Oh, ini kelompok berapa ini? Itu kelompok 3 ya? Ntar dulu saya cari dulu ya kelompok. yang pertama. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1 ini mungkin ya. Oke. Ini ya, benar ya? Apakah kelihatan materinya? Iris Anmut. Kita dulu. Sabar ya. Saya cari dulu. Oke, apakah kelihatan ini Muslimah dan teman-teman yang lainnya? Kelihatan dengan jelas? Jelas ya? Jelas. Oke, silakan bisa dipresentasikan. Baik. Maaf, Pak, sebelumnya saya ingin bertanya, ini semua per kelompok kan kita sudah membagi tugasnya masing-masing dari yang pembaca materi, moderator. Ya, Boleh? silakan boleh. Baiklah. Baik, saya persilakan kepada Mira sebagai moderator kita dari kelompok 1. Waalaikumsalam. Dan perkenalkan saya Lidi sebagai pembaca materi. Dan perkenalkan nama saya Muslimah sebagai ketua kelompok dari kelompok 1. Baiklah, ini adalah ini akan dibacakan oleh. Sebelumnya, saya akan membaca soalnya terlebih dahulu. Sebelum mencuci petugas laundry memastikan cucian pakaian kamu aman dari segala bentuk kerusakan. Namun kadangkala sering terjadi kesalahan pemberian bahan kimia untuk jenis tertentu. Jika itu terjadi pada pakaian kamu kena noda luntur, apalagi warna baju kamu tersebut berwarna dasarnya bukan putih, sehingga warna pakaian tidak sempurna lagi. Dan akhirnya kamu pun komplain, harus bagaimana? Petugas washer menangani noda yang terjadi pada pakaian tersebut. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Penyebab baju yang berwarna putih bisa mengalami kelunturan antara lain. 1. Dicampurkan keringat yang menyebabkan menempelnya jamur, sel mikroba, dan lainnya. 3. Rendahnya kualitas air seperti air yang keruh saat mencuci atau membilas. 4. Tidak membilas dengan bersih sehingga sisa-sisa penggunaan deterjen berlebihan tidak larut atau hilang dengan sempurna saat membilas pakaian tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan washer adalah memisahkan pakaian putih yang terkena noda itu terlebih dahulu dengan pakaian yang lain. Kemudian linen yang terkena lunturan dibasahi dengan air panas yang sudah dicampur dengan chemical yang berjenis yellow gold dan yellow gold secukupnya. Penggunaan air panas memiliki berbagai keuntungan seperti menghilangkan berbagai sel mikroba dan denaturasi protein.
Sedangkan Yellow adalah bahan pembersih laundry yang berfungsi membersihkan noda luntur pada pakaian. Setelah itu, tunggu beberapa menit sampai noda menghilang sambil dicelup-celupkan beberapa kali sambil bilas dengan air bersih sampai semua noda hilang. Meskipun Yellow berfungsi untuk menghilangkan noda luntur, tapi Yellow ini khusus untuk pakaian atau linen yang berwarna putih saja. Karena jika digunakan pada pakaian lain, sebaiknya dilihat dulu dari ketahanan bahan pakaian itu. Takutnya akan merusak warna asli dari cucian itu sendiri. Sudah kelompok 1? Oke, kita kasih hapus dulu kelompok 1. Luar biasa ya. Maaf Pak, masih ada pesan terakhir dari si Terakhir ya? moderator. Boleh. Iya. Oke, silakan untuk closing statement-nya dari kelompok 1. Sudah selesai? Masih ada? Dasarnya juga menjadi usahakan jangan panik, tetap tenang, dan sampai kapan semua orang masih bisa mencuci, tapi semua orang pada waktu dalam menjaga semua juga bukan menjadi salah satu melainkan teman-teman yang luas. Baiklah, sekian dari kami akhirnya kesalahan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Luar biasa ya hasil diskusinya. Baik, kelompok 2. Kelompok 2 siapa ya kelompok 2-nya Nak ya? Kelompoknya Dea ya? Iya Pak, Sabila. Silakan saya ambil materinya ya yang sudah dikumpulkan ke Bapak. Oke, silakan Sabila nanti yang diskusi dengan temannya. Ya. Sebelumnya mencuci, petugas laundry memastikan cucian pakaian tamu aman dari segala bentuk kerusakan. Namun kadangkala sering terjadi kesalahan pemberian bahan chemical untuk kain tertentu. Jika itu terjadi pada pakaian tamu yang kena noda luntur, apalagi warna baju tamu tersebut berwarna dasarnya bukan putih, sehingga warna pakaian tidak sempurna lagi dan akhirnya tamu pun komplain. Harus bagaimana petugas Weser menangani noda yang terjadi pada pakaian tersebut. Masalah. Sebelumnya maaf Bapak, mungkin teman saya lupa memperkenalkan diri untuk kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang anggotanya ada Sabila Rahmadini sebagai ketua dan saya sendiri Diana Natali dan satu rekan saya Firdian Muzaki. Tadi ketua kelompok saya sudah membaca tentang studi kasusnya. Izinkan saya untuk menjawab pemecahan masalahnya. Ya, silakan. Linen atau pakaian yang kena lunturan dibasahi terlebih dahulu. Rendam dengan air panas yang sudah dicampurkan dengan obat pembersih atau yang biasa kita kenalkan dengan Yellow Go. Secukupnya. Tunggu beberapa menit sampai noda hilang sambil dicelup-celupkan. Bilas dengan air biasa sampai air bersih. Catatan, Yellow Go digunakan khusus untuk bahan yang berwarna putih. Bila digunakan pada cucian lain, harus dilihat dahulu ketahanan bahan maupun warna cucian karena obat tersebut dapat merusak warna asli cucian. Nah, kali ini kelompok kami ingin sedikit ngasih tentang jenis-jenis serat, bahan, dan kain. Jenis-jenis serat, kain, cucian, dengan semakin majunya bahan teknologi dari bahan pakaian, semakin banyak pula jenis pakaian. Perbedaan tersebut karena bahan dasar maupun cara pembuatannya berbeda.
masing-masing serat, baik sifat fisik maupun sifat kimianya. Dengan mengetahui jenis tekstil, maka kita dapat 1. Menjaga sifat asli dari bahan, sangat berkaitan dengan A. Proses pencucian baik secara laundry atau dry cleaning, B. Dosis penggunaan bahan chemical, C. Kualitas dari bahan tersebut sangat menentukan. 2. Menghindari komplain dari tamu. Adapun sumber dan sifat-sifat bahan cucian atau pakaian terdapat dari 1. Bahan alam, yaitu hewan. Contohnya wol. Wol adalah rambut binatang. Kelebihannya memiliki Halo, Sabila? Kayaknya jaringan ya, Sabila. Kelompok dia sudah selesai? Baik, Pak. Sudah ya? Kiranya kalau ada tambahan untuk kelompok lain, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Apa-apa nanti kalau kita bisa menanggapi bersama-sama ya. Sabila dan Iya, Pak. baik, selanjutnya kita beri kesempatan untuk yang kelompok terakhir untuk presentasi kelompok 3 ya, para Diba dan teman-teman. Ntar saya ambil dulu materinya yang sudah di-share kelompok 3. Baik, sekarang kelompok 3, silakan ketua kelompoknya untuk membuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradiba Salsabila dari kelompok 3 dengan anggota Dila Anggraini dan Kartika Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencuci pakaian dan soal akan dibacakan dengan anggota saya yang bernama Dila. Silakan Dila. Jika itu terjadi pada pakaian tamu yang kena noda luntur atau apalagi warna baju tamu tersebut berwarna dasar bukan putih, sehingga warna pakaian tidak sempurna lagi dan akhirnya tamu pun komplain, harus bagaimana petugas laser menangani noda yang terjadi pada pakaian tersebut? Oke, pakaian atau cucian yang kena luntur dibasahi terlebih dahulu, rendam dengan air panas yang sudah dicampuri dengan obat komposi atau yellow glow. Secukupnya, tunggu beberapa menit sampai noda hilang, sambil dicelup-celupkan, kita lihat sebentar apakah noda hilang atau tidak. Jika tidak, sambil disikat. Setelah itu, bilas dengan air biasa sampai noda hilang, dan bilas lagi menggunakan air bersih. Jika tidak ada perubahan, kita lanjutkan dengan pembersihan. Kita lanjutkan dengan pembersih yang lainnya, supaya noda yang ada di baju hilang, dan supaya tidak mengurangi rasa percaya tamu. Catatan, yellow untuk bahan yang berwarna putih saja. Bila digunakan dengan cucian lainnya, harus ada pengulangan bahan maupun urusan. Terima kasih. Sudah? Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, kita kasih tepuk tangan juga buat kelompok 3. Baik, anak-anak semua sudah mempresentasikan dengan baik-baik dan hebat-hebat. Selamat bergabung, Fili. Alhamdulillah sudah bergabung ya, Fili ya. Baik, kegiatan kita selanjutnya anak-anak sudah presentasi. Nah, Bapak pengen membuat kesimpulan. Tentunya anak-anak sudah punya ya kesimpulan yang sudah disiapkan. Sekaligus nanti bisa menanggapi dari hasil presentasinya masing-masing ya. Mempresentasikan masing-masing dari kelompok kalian. Nah, sebagai bentuk kegiatan akhir sebagai kegiatan presentasi sudah, kemudian menanggapi dan membuat kesimpulan. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari akhir kegiatan kita? Kesimpulan dari presentasi tadi? Mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan? Anak-anak, silakan Bapak berikan kesempatan. 1 atau 2 siswa yang bisa membuat kesimpulan dan menanggapi dari hasil, sekaligus menanggapi hasil diskusi kita tadi. Silakan.
Pak, saya Pak. Ya, silakan Kartika. Kesimpulan menurut saya adalah jika petugas menemui kasus seperti berikut, agar tidak terjadi kesalahan pada saat pemberian bahan chemical, rata-rata petugas pencuci sebaiknya harus lebih teliti dan mengetahui dengan betul jenis atau bahan kain dari pakaian tersebut. Dengan mengetahui jenis tekstil, maka kita dapat menjaga sifat asli dari bahan, kemudian kita dapat memilih proses pencucian secara baik, dan kita dapat memberi dosis penggunaan bahan chemical yang cukup. Terus untuk menghindari komplain tamu. Dalam kasus ini memang jarang terjadi, akan tetapi mungkin bila terjadi, yang harus dilakukan petugas pasar adalah ambil yang terkena noda luntur tersebut, lakukan penanganan khusus. Jika cucian tamu tersebut berwarna putih, maka lakukan perendaman. Sebelumnya, jika pakaian tersebut berwarna putih, maka lakukan perendaman cucian yang kena luntur dengan menggunakan suhu air panas 100 derajat Celcius. Kemudian beritahu kaporit dan tunggu hingga airnya dingin. Hal ini memberikan ruang gerak terhadap cucian yang kena luntur. Agar warna yang tadi mengikat warna aslinya akan lepas. Kemudian lakukan pembilasan sampai benar-benar bersih dan warna lunturan hilang. Terus lakukan sampai dengan selesai. Itu sih Pak menurut saya. Baik, terima kasih buat Muslimah. Kasih ya tepuk tangan dulu buat Kartika. Bapak batasi saja ya, karena waktu kita sebentar lagi kan materinya sudah habis ya, dan waktunya sudah cukup. Jadi sebagai kesimpulan dari siswa dari kalian sudah, nah sekarang Bapak pengen kesimpulannya dari Bapak gitu ya, sebagai penutup. Nah kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, materi kita hari ini bahwa tadi sudah dijawab dengan anak-anak semua luar biasa ya. Nah ini terkait kasus tadi, linen, pakaian atau cucian yang kena lunturan dibasahi terlebih dahulu, kemudian rendam dengan air yang panas yang sudah dicampur dengan bahan pembersih atau obat pembersih yang disebut Yellow Go secukupnya. Tunggu beberapa menit sampai dengan noda hilang, sampai dicelup-celupkan ya. Kemudian bilas dengan air bersih atau air biasa sampai dengan bersih dan tidak meninggalkan bekas. Catatan, Yellow Go itu digunakan khusus untuk bahan pembersih yang berwarna putih. Nah, kasus kita tadi, kalau dia berwarna bukan putih, tergantung ketahanan bahan warna baju dasar tersebut ya. Karena Yellow Go ini karakteristiknya sangat kuat dan bisa merusak warna aslinya. Jadi mohon diperhatikan anak-anak ya, itu cara menangani kasus tersebut. Baik anak-anak, kesimpulan sudah dan di akhir kegiatan seperti biasa, silakan buka kuisisnya lagi. Kita akan melakukan post test. Nah, post test ini diharapkan hasilnya lebih baik. Waktunya tidak lama-lama, saya kasih 3 menit ya nak ya. Tadi 2 soal, sekarang 3 soal. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap kita ke kuisis. Oke, yang ini saya stop dulu. Saya ke soal post test. Nah, silakan kita mulai dari sekarang. 3 menit waktunya. 605057. Silakan anak-anak bisa dimulai. Oke, sangat cepat sekali. Oke, terima kasih. Sudah 6 orang, masih 3 orang lagi menunggu. Pilihan sudah masuk, alhamdulillah jaringan sudah mulai baik. Masih ada 2 orang lagi. 605057. Oke, sekarang saya mulai saja nak ya, karena waktunya sangat terbatas. 3 menit. Mohon maaf, saya
Oke, sudah masuk para Diba, masih satu orang lagi. Nggak apa-apa menyusul ya. Kita mulai dari sekarang. Waktunya 3 menit. Silakan diketik dan dijawab dengan cepat. Waktu kita masih ada 1 menit lagi. Oke, sudah selesai. Mau udah selesai, sudah selesai. Oke. Hitungan mundur. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, saya. Baik, luar biasa hari ini. Nanti yang belum tuntas, nggak apa-apa, ada remedial anak-anak. Yang sudah tuntas pengayaan, ya. Yang masih nilainya kurang, nanti ada proses remedial. Kita lihat dulu hasilnya tadi. Yang terbaik siapa? Ada Dila yang pertama, yang kedua Lilis, yang ketiga Dea, dan seterusnya. Ya, terima kasih sudah melakukan proses post-test hari ini. Baik anak-anak, sebagai langkah selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Nah, refleksi seperti biasa, Bapak akan menggunakan aplikasi Padlet. Silakan disiapkan Padletnya. Oke, saya share dulu ya linknya ya, Nak ya. Baik, silakan diklik dan berikan tanggapan Anda terhadap proses pelajaran kita hari ini. Waktunya 2 menit saja anak-anak, sehingga tidak lama-lama supaya materi kita dapat sampaikan dengan baik dan waktunya sesuai dengan yang Bapak minta. Baik, silakan beri tanggapannya. Jangan lupa ditulis nama yang lengkap sehingga hasilnya bisa terlihat di Padlet kita hari ini. Tentunya refleksi menggambarkan dari apa yang sudah kalian dapatkan dalam proses pembelajaran di materi 3.13 dan 4.13. Silakan dimulai dari sekarang. Jangan lupa diberikan namanya ya. Oke, silakan bisa dipublish dari sekarang. Saya mau lihat, Bapak mau lihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Minimal paham. Silakan jawab paham, jawab mengerti ya. Oke, silakan dipublish.
Alhamdulillah. Baik. Silakan sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya. Sabila, Bapak pengen silakan dibacakan hasil refleksi Sabila sendiri. Halo Sabila. Sabila, dengar suara Bapak? Oke, kalau Sabila tidak dengar, silakan Dea deh. Dea, Bapak minta tolong dibacakan refleksi yang punya Dea sendiri. Baik, Kak. Kali ini, pembelajaran kita kali ini sangat asik banget selain melatih mental atau public speaking kita dalam penyampaian materi kelompok yang kayak kita Bapak menyuruh kami melakukan presentasi kelompok, itu sangat membantu untuk public speaking sendiri. Cara kita mengatur pembicaraan kita, tutur bahasa kita. Nah, penjelasan dari Bapak juga sangat mudah dipahami, sangat-sangat mudah dipahami. Terima kasih Bapak. Baik, Dea, terima kasih. Satu lagi, Muslimah, saya minta refleksinya. Baik, saya sangat menikmati setiap proses yang dilalui dalam pembelajaran. Materi yang diberikan juga sangat mudah dipahami. Penyampaian materi yang menarik, tidak membuat bosan, dan kami sebagai penerus siswa milenial juga sangat tertarik karena penyampaian materi yang dari aplikasi yang sangat membuat kita semakin bisa paham untuk penggunaan media sosial gitu. Dan terima kasih Bapak udah menyampaikannya dengan sangat menarik sehingga kami tidak merasa bosan sedikit pun. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih yang sudah memberikan refleksinya pada kesempatan kali ini. Nah, izinkan saya di kegiatan akhir kita sudah di penghujungnya anak-anak semuanya. Materi pretest sudah, refleksi sudah. Nah, sebagai penutupnya saya ucapkan terima kasih sudah belajar hari ini dengan kondisi yang sangat luar biasa. Sebagai penutup, anak-anak semua, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Sebagai penutup, alangkah baiknya supaya pembelajaran kita tadi dapat diterima dengan baik, kita doa bersama-sama. Filian, silakan seperti biasa, Fili, untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih teman-teman anak-anak semuanya yang sudah belajar dengan Bapak hari ini. Jangan lupa pelajari materi kita selanjutnya, KD 3.16 dan 4.16. Saya sebagai guru mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga anak-anak sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kegiatan penutup, kita foto bersama. Foto pertama kita posisi siap saja. Nanti foto kedua silakan bebas. Untuk yang pertama silakan posisi siap. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3, mulai. Oke. Yang kedua, gaya bebas. Jempol dulu deh, nak, jempol dulu. Nah, jempol di sebelah kiri. Ya, jempol kiri. 1, 2, mulai. Nah, yang terakhir silakan gaya bebas. Gaya bebas ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, anak-anak, terima kasih dalam pertemuan ini. Saya sebagai guru, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.